saatnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Jumpa lagi di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Baiklah, untuk bincang-bincang kita kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang mana dulu pernah menjadi Ketua KPU Kota Pekanbaru, dan sekarang beliau sudah di Bawaslu Provinsi Riau, Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Riau, Pak Amiruddin Sijaya. Siap. Selamat siang, Pak. Siang. Ya. Baik, teman pemilih, kali ini kita akan bincang-bincang terkait Sekolah Kader Pengawasan Partisipasi SKPP, Pak, yang Siap. ditaja oleh KPU sendiri. Nah, kita dan teman-teman pemilih mau tahu nih, Pak, sebenarnya apa pengertian atau maksud dari SKPP ini itu, Pak? Mungkin bisa dijelasin, Pak. Ya, tadi sudah disebut bahwa SKPP itu kan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Artinya bahwa secara filosofis kita sadar kita punya keterbatasan. Ya. Keterbatasan dari sumber daya, Ya. baik manusia maupun dana atau SDM, ya, dia keterbatasan, sehingga butuh semacam wadah atau tempat untuk mengkader pengawas-pengawas tersebut. Ya. Karena salah satu indikator pesta demokrasi itu yang berkualitas adalah ada pengawasan, ya, pengawasan dari pemilih yang cerdas dan partisipatif. Ya. Dengan SKPP ini kita harapkan masyarakat ini menjadi pemilih yang cerdas dan partisipatif. Partisipatifnya mana? Yaitu dalam hal pengawasan tentunya. Ya. Nah, pengawasan ini memang dari data statistik pemilu kemarin masih lebih banyak memang temuan itu, kita sebagai Bawaslu mendapatkan temuan terhadap pelanggaran daripada laporan. Tetapi laporan itu kita harus apresiasi karena itu adalah bentuk partisipasi masyarakat. Kalau temuan kan ya wajarlah karena Bawaslu itu kan pertama di BIMTEK, kemudian dibiayai oleh negara, sehingga wajar kalau dia mendapatkan temuan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau peristiwa-peristiwa pelanggaran pemilu atau pilkada di lapangan. Tapi kalau laporan masyarakat ini kan perlu kita apresiasi, sehingga bagaimana bentuk pengawasan ini kita adakan semacam BIMTEK lah, ya, semacam makanya ada sekolahnya di sekolah. Di sekolah. Kalau BIMTEK kan biasanya singkat, padat dan jelas. Kalau di sekolah memang sampai 3 hari, kan gitu. Seluruh materi kita berikan, meskipun memang kita sadar tidak semuanya bisa diterungkan dengan waktu yang relatif singkat tersebut. Minimal menumbuhkan kesadaran bahwa dia harus cerdas dan partisipatif. Karena begini, orang cerdas itu belum tentu bisa partisipatif. Iya. Ya kan begitu. Ya. Tapi kalau dia partisipatif, ini tugas kita memberikan pemahaman bagaimana dia harus berpartisipasi dalam hal pengawasan. Ya kan begitu. Kalau kita Bawaslu secara berjenjang, umpamanya dari pengawas TPS, pengawas kelurahan dan desa, PKD, pengawas kecamatan sampai ke atas itu kan dibekali form A. Form A itu ada form pengawasan kan. Yang pada dekatnya pengawasan itu kalau saya pelajari itu, ya teman-teman wartawan pasti tahu itu 5W satu hal itu terkait dengan apa ini, kapan terjadi, di mana, bagaimana dan sebagainya, siapa yang terlibat dan sebagainya. Jadi itu teman-teman terkait dengan SKKP itu. Untuk kita di Provinsi Riau itu ada 3 titik, ya. Titik pertama itu di Kampar, yang diikuti oleh teman-teman yang mendaftar itu daerah Kuansin dengan Kampar. Itu kurang lebih juga diikuti oleh 100 orang orang SKKP itu. Nah, kemudian di titik kedua itu adalah di Siak, yang diikuti oleh Kabupaten
meranti dengan Kota Pekanbaru. Itu juga diikuti kurang lebih 100. Kemudian kita cuma ada 3 titik seperti saya sebut tadi. Titik yang ketiga itu adalah di Dumai yang diikuti oleh Bengkalis. Nah, tentu kita tidak bisa mengajak atau membackup seluruh kabupaten yang ada sesuai dengan kemampuan dana kita dan sebagainya. Nah, nanti akan terpilih, kalau tidak salah setiap titik itu ada sekitar 10 atau 15 orang yang menjadi sekolah kader menengah yang diadakan oleh provinsi nanti di Provinsi Riau ini. Kalau tidak salah ini bulan-bulan 10 ini akhir atau awal bulan 11. Dipilih dari titik tersebut untuk dididik secara menengah. Lalu dipilih lagi 5 orang, dikirim ke pusat lagi untuk ikut sekolah kader. Jadi dia berjenjang. Kita harapkan sekolah kader ini seperti snowball itu, bola salju. Ya kan begitu. Kalau kita lihat bola salju yang jatuh di atas gunung itu kan kecil, lama-lama dia bisa membesar. Nah, itu tentu juga butuh dukungan dari masyarakat, stakeholder, dan teman-teman partai politik. Kalau Max Weber katakan bahwa justru tugas ini adalah tugas partai politik sebenarnya, untuk memberikan semacam pendidikan politik, karena kesadaran pengawas itu kan salah satu daripada pendidikan politik sebenarnya. Kalau Max Weber bilang partai politik itu adalah merupakan anak-anak demokrasi. Jadi yang menjadi yang menjadi tumpuan utama kita sebenarnya adalah teman-teman partai politik, dan saya kira ini juga dilakukan oleh teman-teman partai politik, karena partai politik itu adalah merupakan salah satu aspek paling utama dalam indikator paling utama kan kesadaran partai politik untuk membangun negara demokrasi. Saya kira itu barangkali sementara. Nah, ini ada hal yang menarik juga nih Pak. Dari 100 tadi peserta gitu, nanti akan diseleksi lagi menjadi 10 atau 15 orang gitu ya. Kemudian nanti bakal diambil lagi jadi 5 orang. Nah, untuk 100 peserta ini tindak lanjut setelah dilakukan kotak salak BIMTEK kemarin Pak ya? Iya, ada sekolahnya. BIMTEK ya. Nah, untuk teknik keseharian ini apakah mereka masih diberdayakan untuk melakukan katakanlah pengawasan atau pembelajaran pengawasan kepada masyarakat atau seperti apa Pak? Jadi kalau umpamanya kita kan punya datanya nih ya. Datanya kurang lebih 300 orang tersebut. Itu nanti kan kita sudah punya data terkait dengan yang pernah ikut itu. Jadi nanti kalau umpamanya tiba-tiba dia ikut nanti mau ikut jadi pengawas TPS umpamanya, pengawas PKD kelurahan dan desa, atau panwascam mungkin, atau juga mungkin mau daftar di Bawaslu kota, ya kan, atau kabupaten kota, itu mungkin merupakan salah satu indikator juga, karena dia sudah punya pemahaman keilmuan terkait dengan hal-hal pengawasan itu. Jadi itu barangkali. Nah, nanti kita lihat tentang keaktifan, kemudian background mereka. Tentu kita tidak fasilitasi mereka, tidak umpamanya kita tiba-tiba ada dana tetap untuk melakukan pengawasan, tidak. Tapi itu minimal kita memberikan dia semacam percikan-percikan ilmu, lalu dia kembangkan sendiri, dia bentuk kelompok-kelompok diskusi, karena ada juga yang kreatif itu, buat kelompok-kelompok diskusi kan untuk hal tersebut. Nah, itu saya kira berguna sertifikat dia ke depannya itu juga. Yang paling penting, dia sudah punya pemahaman dasar terkait dengan pengawasan itu. Jadi penting juga untuk karir mereka ke depan. Bahkan kalau tidak salah ada stakeholder kita negara ini berpikir bagaimana kalau penyelenggara ini KPU, Bawaslu dan DKPP itu seperti jabatan karir kan begitu. Tidak boleh ujuk-ujuk orang menjadi KPU, tidak punya background menjadi PPK umpamanya, tidak pernah jadi PPS, ujuk-ujuk tidak pernah juga jadi panwascam atau apa, tiba-tiba karena kedekatan atau kemampuan tertentu sehingga muncul aja begitu. Jadi sepertinya akan mengarah ke sana, itu ada semacam jenjang karir juga. Kalau teman-teman mau umpamanya berkompetisi di kabupaten kota,
dia punya track record di kecamatan atau kelurahan. Iya, iya. Ya kan begitu. Kalau mau di provinsi dia punya track record untuk berkompetisi pada level kabupaten kota. Seperti itu anunya. Tapi kan ada hal tentu yang terkadang kita tidak bisa mudah itu. Berarti kalau setiap yang sudah ikut SKPP katakan seperti itu Pak, apakah ada jaminan enggak bahwa dia misalnya nanti daftar Bawaslu jadi langsung lolos, macam langsung diluluskan atau seperti itu kan merupakan cuma salah satu indikator saja. Salah satu indikator karena pertama kan juga dia punya background juga. Jangan sampai setelah dia ikut sekolah kader pengawas lalu dia berafiliasi ke partai politik umpamanya kan, ataukah dia tidak sehat umpamanya, ataukah dia apalagi kapasitasnya tidak sesuai dengan kita inginkan, kan juga perlu pertimbangan itu. Dan masing-masing kabupaten kota kan dalam hal itu kan punya otoritas kan, tapi minimal itu jadi pertimbangan. Ya jadi pertimbangan teman-teman kabupaten yang merekrut Panwascam dan PPK itu, ataukah merekrut pengawas kelurahan kita atau pengawas TPS itu kan begitu. Jadi karena mereka banyak ilmu yang didapatkan di situ tentang dasar-dasar negara demokrasi, pengawasan, kemudian membedah Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 8 ini tentang pilkada dan pemilu, kemudian tentang bagaimana menjingkapi berita-berita hoax dan lebih banyak jadi materi yang turunkan sehingga hampir dikatakan ilmunya itu dalam disiplinnya hampir paripurna, karena tetapi tidak terlalu dalam memang karena kan waktunya cuma 2 hari 3 malam kan begitu. Jadi itu harapan kita sehingga dia punya bekal nanti. Kita akan membantu Kabupaten Kota supaya ketika mereka tidak kesalahan ke ini, karena kan begini, indikator pengawasan kita, indikator pengawasan itu pertama betul atau sesuai tidak dengan prosedur yang dilakukan. Ini terkait dengan pengawasan teman-teman KPU tentang kinerjanya. Jadi kita bukan mengawasi KPU ya, tapi kerja-kerja. Ini terkadang juga ada debat di situ. Sesuai dengan SOP-nya. Kalau kita di KPU kan ada juknisnya kan. Nah, jangan sampai keluar dari juknis. Makanya sebelum KPU bekerja itu kan ada juknis. Itu kita pelajari dulu. Nah, di samping itu belajar dia Perbawaslu, belajar juga SE Bawaslu juga dan SE KPU. Nah, kemudian sesuai dengan tahapannya. Kita kan ada PKPU tentang tahapan program dan jadwal. Jangan keluar dari situ kan begitu. Jadi itu indikator kedua. Indikator ketiga, ada ndak syarat data dan dokumen. Umpamanya tentang pencalonan tadi kan, ada ndak? Nah, kalau ada, periksa lagi indikator keempatnya. Sah atau tidak sahnya syarat data dan dokumen tersebut. Jangan-jangan ada ijazahnya, iya kan? Iya. Ada ijazah tapi ternyata itu itu legal, tidak legal, itu ilegal, atau didapatkan secara tidak patut, iya kan? Maka itu juga menjadi pengawasan. Kemudian yang kelima adalah transparansi pelaksanaan dan hasil. Begitu pilkada kan terkadang kita masyarakat ini juga terlalu sempit memaknai tentang partisipasi masyarakat. Pada saat hari H saja datang berbondong TPS sudah. Padahal yang paling penting diawasi dan dikontrol setelah itu. Itu kan. Makanya kita juga yang kelima adalah transparansi pelaksanaan dan hasilnya. Hasilnya bagaimana? Jangan-jangan sering kita dengarkan berubah suaranya ini, ya kan begitu. Karena pertama ada kelengahan dari KPPS kita, kemudian tidak diawasi secara baik oleh PTPS, pengawas TPS, lalu dilanjutkan ke PPK. Ternyata Panwaslu kurang juga mengawasi, PPK juga lengah. Akhirnya berubah suaranya orang. Jadi didengarkan ada suara saya 50 kok tiba-tiba di TPS sana cuma jadi 20 kan begitu. Jadi kita harus ada transparansi pelaksanaan dan hasilnya. Itu indikator pengawasan kita. Itu yang selalu kita bintikkan, sampaikan kepada seluruh teman-teman di pengawasan. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi saya kira itu yang kita mau dapatkan dari hasil sekolah kader pengawas partisipatif tersebut. Jadi
menjadi pengawas yang handal, karena memang jargon Bawaslu itu adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, itu tegakkan keadilan. Nah, pengawasan itu juga dia akan mengarah kepada penindakan. Dia kan begitu. Penindakan. Nah, penindakan itu filosofinya orang supaya takut melakukan kesalahan. Ketika dia terjadi melakukan pelanggaran dan dia takut melakukan pelanggaran karena ditindak, maka itu menjadi knowledge, pengetahuan bagi kita. Karena dia takut. Kemudian kedua adalah pencegahan. Pencegahan kita cegah. Ya kan, mencegah itu kan lebih bagus daripada mengobati kan? Nah, itu filosofinya gitu. Kita cegah itu supaya dia tidak bisa melakukan pelanggaran administrasi atau pemilu. Kalau tidak bisa berarti dia menjadi karakter, ya kan? Sebuah jadi karakter bagi dia. Tidak mau karena dia tercegah. Tapi itu belum maksimal itu. Nah, kemudian ada sosialisasi. Sosialisasi pengetahuan, regulasi atau undang-undang, sehingga menjadi value atau nilai yang dipahami. Nah, semoga saja stakeholder pengambil kebijakan itu melakukan perbaikan regulasi sehingga menjadi belief, kepercayaan bagi kita semua. Jadi 4 tingkatan itu kita harapkan jenjang-jenjang pengawasan. Tapi kita lebih mendahulukan itu pencegahan sebenarnya. Pencegahan. Karena regulasi kan bukan di kita kan, ada legislator kita kan. Ya, ada regulasi paling di Perbawaslu, surat edaran Bawaslu kan begitu. Dan bintu-bintu yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi ya minimal kita bisa menciptakan ada ketakutan di situ dari knowledge. Kemudian dia tercegah, tidak bisa melakukan, dia menjadi karakter. Kemudian kita sosialisasi, lalu dia sadar, ya kan, untuk tidak mau melakukan, lalu menjadi value, nilai. Nah, tapi kita harapkan juga regulasi itu mendukung supaya regulasi itu nantinya stakeholder, pengambil kebijakan, itu menjadi belief, kepercayaan bagi kita, sehingga dia sudah menjadi umum gitu. Nah, Pak, tadi seperti yang Pak Amir sampaikan bahwa ada 3 titik ya, ada 3 titik tadi untuk SKPP ini. Nah, dari yang saya tangkap tuh ada beberapa kabupaten kota yang tidak masuk gitu. Nah, untuk kabupaten kota yang belum masuk ini seperti apa nih Pak? Apakah bakal ada lagi pembukaan SKPP atau seperti apa Pak? Sebenarnya ada lagi tahap kedua, cuma menurut informasi karena keterbatasan dana kita ya, kalau gitu ada revisi anggaran atau biasa kita sebut dengan refocusing ya, memfokuskan kegiatan dari 2 kegiatan menjadi 1. Dulu ada gelombang kedua itu, tapi kan tidak, keterbatasan dana dan itu tadi waktu juga karena pandemi ini kan kita banyak memending acara-acara itu. Bahkan ada provinsi Jawa Barat atau Jawa Tengah yang tidak mengadakan itu, mengadakan tapi lewat daring saja. Dia tidak bisa ketemu, luring tidak bisa. Kita alhamdulillah meskipun menunda sampai 8 atau 9 kali itu menunda waktunya karena itu tadi. Karena kan kalau kita buka regulasi pemilu kemarin atau pemilu itu kan asas pemilu itu kan ada 11. Jadi bertambah lagi 12 itu asas kesehatan dan keselamatan kan itu. Ya itu tadi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, ya kan, profesional, akuntabel, efektif, efisien. Kemudian ada lagi itu kesehatan dan keselamatan. Maka kita harus menjaga jarak kan begitu. Kemudian prokes harus diperhatikan. Bahkan Perbawaslu dan PKPU ya juga membuat regulasi yang mengakomodir itu semua kan begitu. Sehingga beberapa kali perubahan regulasi kita. Jadi nah, kabupaten yang tidak mendapatkan jatah tersebut ya semoga saja mungkin kan ini sebenarnya kerjasama antara Bawaslu RI dengan Bappenas. Jadi setiap tahun ada itu. Ya pasti kita Bawaslu ketika Kabupaten Rohil, Pelalawan,
Meranti, Iya. Meranti, dapat Meranti. Iya. Ini Rohil Pelalawan dan Rohul kalau tidak salah. Yang tidak dapat jatah itu, mudah-mudahan ketika nanti ada, itu menjadi objek utama kita lagi. Ya kan begitu, itu menjadi jatah utama yang kita berikan kepada kabupaten tersebut, karena saya kira semua orang paham terkait dengan refocusing dana tersebut sehingga tidak sempat menjangkau seluruh kabupaten kota. Nah, itu barangkali. Nah, Pak, ini menarik juga dari 300 kader SKPP yang kita punya sekarang ini, nah gitu. Ini ke depan nih setelah mengikuti BIMTEK, apa yang akan kita lakukan gitu? Apakah masih ada BIMTEK lanjutan untuk mereka atau seperti apa gitu, Pak? Ya itu tadi, pertama itu kan minimal menjadi pemicu saja kan begitu, pemicu kepada teman-teman yang sudah kita bekali ilmu kan tidak sedikit uang negara itu. Diinapkan di hotel, kemudian diberikan materi-materi yang berbobot, pematerinya akademisi, aktivis, kemudian ya dari berbagai kalangan, ya NGO juga kan begitu. Jadi mereka paripurna lah ilmunya tentang kepemimpinan tersebut, maka sangat mubasir lah ilmu tersebut kalau dia tidak bisa sampaikan atau tabligkan ke masyarakat, disosialisasikan ke masyarakat supaya minimal kualitas demokrasi dari sisi pemilih yang cerdas dan partisipatif itu kan dapat kita raih, karena kan kualitas demokrasi itu kan banyak parameternya kan. Salah satunya umpamanya regulasi yang tegas dan jelas. Bagaimana regulasi itu, karena di undang-undang kita termasuk Perbas dan PKP itu kan banyak terkadang nilai abu-abu ya. Bisa menjadi multitafsir dari kita semua. Nah itu kemudian harus tegas dan jelas supaya kita penyelenggara gampang mengeksekusinya. Jangan sebelum berdebat, habis waktu kita berdebat antara internal Bawaslu, internal KPU dengan Bawaslu. Kan begitu ditafsirkan lain oleh DKPP ketika kita dilaporkan oleh masyarakat atau merasa dirinya dirugikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah penyelenggara yang birokrasi netral lah. Kan birokrasi netral itu juga berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Birokrasi itu jadi jangan dipahami ya Pak Lurah, Pak Camat, Bupati saja. Pemahaman masyarakat birokrasi itu seluruhnya, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif kan. Begitu polisi, jaksa atau perhubungan atau lurah, camat dalam hal melayani masyarakat tidak nyambung, tidak nyaman, dia salahkan birokrasi. Tidak peduli dia apakah eksekutif, dia kita pokoknya secara totalitas ini jelek pelayanan kan begitu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah penyelenggara, ya kan, penyelenggara yang berkompeten dan berintegritas. Kita inilah KPU dan Bawaslu punya kompetensi dan juga berintegritas. Meskipun dia berintegritas, kalau dia tidak berkompeten tidak bisa juga. Ada yang berkompeten tapi tidak berintegritas, percuma saja. Percuma juga kan begitu. Ada tawar menawar di situ, ada ruang abu-abu di situ, ruang gelap di situ yang bisa dimainkan. Kemudian itu tadi pemilih yang cerdas dan partisipatif. Karena kita pernah BIMTEK ini, kita pernah sekolahkan dia, kita harapkan dia punya kecerdasan dan dia partisipatif. Karena sekolah juga tidak menjamin partisipasi orang. Ada orang semakin tinggi sekolahnya, ya kan, terkadang juga dia lebih tidak partisipatif. Ada juga keterbatasan pengetahuan tapi dia partisipatif. Inilah kita dorong, apalagi sifat masyarakat sekarang yang pragmatis, apatis dan ya irasional lah, cenderung tidak eris. Jadi pragmatis kita terus itu sampaikan kepada masyarakat kita gitu. Jadi itu yang penting bagi kita untuk mendapatkan kualitas demokrasi saya kira. Ini Pak Amir mungkin nih terakhir nih Pak, ada apa juga nih dari para netizen yang mau bertanya gitu. Nah, untuk kader SKPP sendiri, apakah ada gaji per bulannya kita siapkan atau seperti apa Pak? Tidak ada, saya kira itu kan semacam bentuk sekolah saja kan, untuk membagi pengetahuan seperti saya katakan tadi, untuk memantik aja. Karena
Ya, sedangkan mereka yang bekerja secara periodik aja pada saat bekerja saja kan umpamanya kecuali kalau dia direkrut nanti menjadi apa itu pengawas ad hoc tadi ya kan begitu, atau juga teman-teman KPU memanfaatkan itu menjadi tenaga apa PPDP itu atau Pantarli bisa juga kan begitu, karena dia sudah punya kesadaran akan kualitas demokrasi. Kita tidak fanatik bahwa jangan direkrut karena kita yang tidak, dia minimal itu artinya apa, milik semua ya, tidak untuk kepentingan juga. Ketika dia udah pandai di SKPP ya tiba-tiba ada tertarik partai politik diajaknya, ya mau dia apa lagi kan gitu. Jadi saya kira ini adalah merupakan fungsi-fungsi sosialisasi, fungsi-fungsi penyadaran sehingga semakin berkualitas pesta demokrasi kita ke depannya kan begitu. Karena juga dia apalagi karena harus kalau kita mau menghadirkan banyak itu ciri-ciri negara demokrasi itu, kalau DAL itu membagi 5 atau 6 itu. Ada kontrol legislatif terhadap eksekutif. Kemudian yang kedua, diselenggarakan secara jujur dan adil. Kemudian lembaga yang berintegritas tadi. Kemudian ada kemampuan akses informasi, ya kan, akses informasi. Kemudian kebebasan menyatakan pendapat. Terakhir adalah ada kebebasan berserikat dan berkumpul. Itu kualitas yang kita mau capai saya kira. Di samping masih banyak parameter atau indikator lain, tapi saya kira itu yang paling penting. Teman pemilih, sepertinya menarik juga nih Pak Amir. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, setidaknya baik teman pemilih, sudah cukup banyak yang sudah disampaikan Pak Amir tadi karena keterbatasan waktu kita Pak. Untuk terakhir ini kami minta closing statementnya Pak untuk terkait SKPP ini. Kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Saya ambil salah satu filosofi kabupaten ada di Indonesia ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jargon Bawaslu itu adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Teman pemilih, demikianlah untuk bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mudah-mudahan berkelanjutan meluangkan waktu untuk ngisi podcast di KPU Kota Pekanbaru Pak. Baik teman pemilih semua, jangan lupa terus dukung channel YouTube KPU Kota Pekanbaru dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan dan mari kita sukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.